Indonesia sempat berambisi menjadi produsen komponen semikonduktor besar. Namun, investor malah mengalihkan fokusnya ke Malaysia karena peraturan di Jakarta, kata Erlangga tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Oleh karena itu, dia mengatakan Indonesia sekarang harus berupaya mendapatkan kembali investasi semikonduktor yang telah hilang. Salah satu negara yang dapat ditargetkan oleh Indonesia untuk mengembangkan industri semikonduktornya adalah Tiongkok yang telah menyatakan minatnya untuk memproduksi komponen chip di zona ekonomi yang diusulkan yang didukung Beijing di Pulau Rempang dekat Batam, Indonesia. Proyek ini menjadi sorotan tahun lalu ketika pemimpin Indonesia Joko Widodo mendapatkan investasi 11,5 miliar US dollar dari produsen kaca Cina Qingyi untuk membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa di Rempang. Kesepakatan yang diusulkan tersebut telah memicu kemarahan di kalangan masyarakat sipil dan kelompok non-pemerintah karena ribuan penduduk pulau tersebut diperkirakan akan mengungsi untuk menjalankan proyek tersebut. Pada bulan April, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan akan mengintensifkan upaya untuk mengembangkan industri semikonduktor sebagai pendorong pertumbuhan utama sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi negara ekonomi maju pada tahun 2045, tepat pada peringatan 100 tahun kemerdekaannya. Indonesia bisa semakin dekat untuk mewujudkan ambisi semikonduktornya jika bergabung organisasi untuk kerja sama ekonomi yang sekretaris jenderalnya Matthias Korman telah menjanjikan dukungan bagi negara Asia Tenggara untuk mengembangkan industri keripiknya. Malaysia dan Singapura jadi rival. Persaingan paling sengit untuk meraih raksasa semikonduktor diperkirakan akan datang dari dua negara tetangga dekat Indonesia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah menjadikan negaranya sebagai negara terbaik dalam industri semikonduktor global untuk menjadi negara netral dalam melakukan bisnis di tengah meningkatnya perang teknologi AS dan Tiongkok. Industri semikonduktor Malaysia memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomiannya, menyumbang sekitar 25% dari produk domestik bruto atau PDB. Operasi perakitan, pengemasan, dan pengujiannya memasuk 13% permintaan global. Malaysia telah menarik beberapa investasi besar dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, Intel mengumumkan rencana senilai 7 miliar US dollar untuk memperluas fasilitas pengemasan canggihnya di negara bagian Penang. Raksasa kartu grafis Nvidia dan produsen listrik asal Malaysia, YTL Power, juga menjanjikan dana sebesar 4,3 miliar US dollar pada tahun lalu untuk pengembangannya kecerdasan buatan infrastruktur di negara tersebut. Produksi semikonduktor Singapura mencakup sekitar 11% pasar global. Perusahaan semikonduktor global seperti Global Foundries dari AS, Siltronic dari Jerman, dan United Microelectronic Corporation dari Taiwan telah menginvestasikan miliaran dolar di Singapura dalam beberapa tahun terakhir. Wakil Perdana Menteri Singapura Heng Swee Keat mengatakan awal bulan ini bahwa industri semikonduktor menyumbang hampir seperempat dari aktivitas manufaktur bernilai tambah di negara tersebut. Sementara manufaktur secara keseluruhan menyumbang 20% perekonomian Singapura. Ronald Tundang, peneliti di Chinese University of Hong Kong yang fokus pada hukum ekonomi internasional, mengatakan klaim Erlangga tentang Malaysia dan Singapura yang diduga menyabotase pengembangan semikonduktor Indonesia mencerminkan ketegangan geopolitik dan tekanan persaingan di kawasan. Namun tanpa bukti substansial, klaim ini juga dapat dipandang sebagai retorika politik yang bertujuan untuk menggalang dukungan terhadap inisiatif dalam negeri, katanya. Indonesia buat peta jalan industri silika. Pada bulan September, Indonesia mengumumkan bahwa mereka telah mulai menyusun peta jalan untuk mengembangkan industri silika guna memulai strategi manufaktur semikonduktornya. Silika adalah bahan mentah utama yang dibutuhkan untuk membuat wafer silikon, bahan penyusun semikonduktor yang penting. Namun para analisis mengatakan upaya ini mungkin terlalu sedikit dan terlambat. Kyung Hoon Kim, peneliti asosiasi yang berfokus pada kebijakan industri di Institut Kebijakan Ekonomi Internasional Korea, mengatakan Indonesia tampaknya tidak memiliki strategi yang koheren untuk mengembangkan industri semikonduktornya. Kata pengamat, para pengamat mencatat bahwa meskipun Indonesia memiliki sumber daya silika yang signifikan, hal ini mungkin tidak memberikan keunggulan kompetitif karena silika tersedia secara luas secara global dan negara-negara regional lainnya memiliki fasilitas manufaktur semikonduktor yang lebih mapan.
Produsen semikonduktor besar Amerika seperti Intel, Micron, dan Texas Instruments, serta pembuat peralatan chip asal Belanda ASML, sudah ada di Asia Tenggara, namun upaya regional mereka telah mengecualikan Indonesia selama bertahun-tahun, kata Kim. Ketika AS berupaya memindahkan produksi semikonduktor dari Tiongkok, Vietnam telah muncul sebagai pesaing tangguh bagi Indonesia, menjadi mitra semikonduktor AS terbesar ketiga di Asia setelah Korea Selatan dan Taiwan. Tantangan regulasi. Meskipun Indonesia berambisi untuk mengembangkan kemampuan semikonduktornya, Indonesia masih kesulitan menarik investasi baru atau rencana ekspansi yang signifikan dari produsen chip besar global. Satu pengecualian adalah perusahaan Jerman Infineon Technologies yang pada tahun 2022 mengumumkan akan memperluas operasi manufaktur back-end di fasilitas yang ada di Batam. Untuk menjadi lebih kompetitif dalam industri semikonduktor, para analis mengatakan Indonesia harus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan sekaligus mengembangkan tenaga kerja terampil yang mampu mendukung kegiatan manufaktur tingkat lanjut. Pemimpin baru Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing. Dandi dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional memperingatkan bahwa lingkungan peraturan bisnis yang tidak fleksibel di Indonesia dapat menghambat tujuannya untuk meningkatkan rantai nilai semikonduktor. Pakar hukum Ronald sependapat dengan mengatakan ketidakpastian peraturan akan mengalami perusahaan semikonduktor asing untuk mempertimbangkan Indonesia dalam rencana ekspansi regional mereka.